Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Thales Lira negosiasi dengan Arema FC. Belakangan beredar rumor Arema incar sosok bek tengah PSS Sleman musim lalu. Pemain asal Brazil itu pernah membobol gawang Arema di Liga 1 musim 2023-2024. Saat ini berdasarkan laman transfer market, Thales berstatus tanpa klub usai kontraknya di PSS berakhir. Kabarnya Thales siap bermain kembali di Liga 1 bersama tim yang membutuhkan jasanya di lini pertahanan. Musim lalu bersama PSS, Thales melakoni 30 kali pertandingan, total 3 gol dibuatnya. Salah satunya ke gawang Arema saat PSS kalah 1-2 pada pertemuan di putaran pertama. Arema disebut-sebut telah bersepakat dengan pelatih asal Brazil juga. Maka tak heran kalau pemain-pemain Brazil dikait-kaitkan namanya dengan skuad Arema musim depan. Tak terkecuali Thales. Kemampuan Thales dalam ikut menyerang tentu sangat disukai Arema. Apalagi pemain berusia 31 tahun itu gemar memanfaatkan peluang bola mati dengan sundulannya. Tentu mengingatkan Aremania terhadap sosok Arthur Guna. Untuk harga sendiri Thales Lira ditaksir mencapai 5,2 miliar rupiah. Koko Ari pilih bertahan di Madura ketimbang pulang ke Persebaya. Persebaya Surabaya harus menerima kenyataan pahit. Upaya mereka untuk memulangkan salah satu putra daerah, Koko Ari, dipastikan gagal terwujud. Persebaya memang aktif mencari sejumlah pemain asli Surabaya pada bursa transfer Liga 1 musim ini. Setelah sukses mendatangkan Malik Rizaldi, dua nama lain yang masih dinanti adalah Koko Ari dan Rizky Ridho. Namun kabar terbaru memastikan bahwa Koko Ari akan tetap bersama Madura United. Dalam pernyataan resmi dari Madura United, klub menyatakan bahwa Koko Ari akan bertahan musim depan. Koko Ari stay, pemilik nomor punggung 33, siap melanjutkan dan berjuang bersama kembali untuk musim ini, tulis Madura United dalam pengumuman tersebut. Pernyataan ini memastikan bahwa masa depan pemain berusia 24 tahun itu dan sekaligus menepis rumor tentang kepulangannya ke Persebaya. Hal ini membuat Green Force harus gigit jari untuk memboyong bintang Madura United lainnya. Koko Ari memang masih terikat kontrak dengan Laskar Sapekerap. Penampilan impresifnya di musim lalu membuat Madura United enggan melepasnya. Selama musim lalu dia mencatatkan total 2 assist dalam 33 pertandingan. Persib Bandung tiba-tiba dekati Rio Fahmi. Posisi Lord Hen di Persib Bandung bisa terancam di musim depan. Ini karena di bursa transfer Maung Bandung dikabarkan tengah membidik bek kanan baru. Tak tanggung-tanggung, Persib Bandung mengincar bek kanan timnas Indonesia. Hingga kini, Persib memang belum mengumumkan siapa saja pemain yang direkrut di bursa transfer. Berembus kabar, sejumlah pemain yang sedang didekati kubu Maung Bandung. Teranyar, laman transfermarket.com menyebutkan Persib Bandung mengincar bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi. Rio juga merupakan pemain timnas Indonesia. Jika transfer ini terwujud, tempat Hen Herdiana di Persib bakal terancam. Pasalnya Rio Fahmi tentu memiliki kualitas yang bukan main. Persebaya incar pemain muda Persija Rizky Fandi. Persebaya Surabaya telah menunjukkan agresivitas di bursa transfer musim ini. Setelah sukses mendatangkan Malik Rizaldi dan Francisco Rivera dari Madura United, serta berpotensi merekrut Slavko Damjanovic, kini mereka mengalihkan fokus buruan ke Persija Jakarta. Dua pilar dari Persija di era kepelatihan Thomas Doll menjadi target utama, selain tentunya Rizky Ridho, termasuk seorang pemain yang merupakan favorit bonek sekaligus idola Jackmania. Rizky Fandi, gelandang bertahan yang menjadi anak emas Thomas Doll, masuk dalam daftar belanja Persebaya Surabaya. Namun peluang Persebaya untuk merekrut Rizky Fandi tidaklah mudah. Rizky masih memiliki kontrak hingga 30 Juni 2025 dengan Persija, sehingga Persebaya harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendatangkan market value Rizky Fandi per 16 Februari 2024 yang mencapai 3,48 miliar rupiah. Musim lalu Rizky Fandi sukses mencatatkan 32 pertandingan bersama Persija Jakarta.
masih diawasi FIFA, supporter belum boleh away musim depan. Harapan supporter Indonesia untuk mendukung penuh tim kesayangan di stadion ketika melakukan laga tandang tampaknya masih harus tertunda lebih lama lagi, sebab PSSI memastikan belum akan memberikan izin terkait supporter menghadiri laga tandang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara terkait regulasi supporter di laga tandang. Ia merasa hal itu masih sulit terlaksana, mengingat sepak bola Indonesia masih berada di bawah pengawasan ketat FIFA buntut tragedi Kanjuruhan. Erick menilai pada Liga 1 musim lalu saja masih banyak insiden yang melukai supporter. Ia pun mengambil contoh beberapa insiden seperti yang dilakukan oknum supporter yang menghancurkan mobil berplat B ketika merayakan juara Liga 1 di Bandung lalu. PSSI tak ingin mengambil risiko sehingga meminta para supporter untuk berintrospeksi terlebih dahulu. Erick tak ingin melihat Liga Indonesia harus kembali dihentikan akibat adanya kekerasan. PT LIB resmi batalkan Piala Presiden. Gelaran turnamen pramusim Piala Presiden batal diselenggarakan di tahun ini. PT Liga Indonesia baru menjelaskan alasan pembatalan tersebut. Direktur PT LIB, Ferry Paulus, mengatakan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan untuk menggelar Piala Presiden. Namun jumlah stadion tak cukup untuk menggelar turnamen tersebut. Ketersediaan stadion menjadi hambatan karena padatnya jadwal dengan agenda lain. Selain itu, Ferry Paulus juga mengatakan bahwa Piala Presiden harus menggunakan VAR, artinya jumlah stadion semakin terpangkas, mengingat belum cukup banyak stadion yang bisa menerapkan VAR. Yang ada itu tinggal di Bali, Stadion Kapten Iwan Dipta dan Sijalak Harupat. Awalnya kami mau pakai GBT dan juga Stadion Manahan, tapi dipakai untuk melaksanakan AFF U16 dan U20. Oleh karena itu rasanya enggak ideal kami untuk melaksanakan Piala Presiden, kata Ferry Paulus. Sintayong rumor latih Korsel lagi, Erick Thohir tak melarang. Sintayong masih belum menaikkan kontrak baru bersama timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir mengaku tak bisa menghalangi andai Sin mau diambil lagi oleh timnas negaranya Korea Selatan. Beberapa waktu lalu Erick mengatakan bahwa Sintayong sudah sepakat untuk memperpanjang kontrak sampai 2027. Namun nyatanya ia belum juga menandatangani kontraknya. Malah ramai di media Korsel bahwa Sin diproyeksi menjadi calon pelatih timnas Korsel lagi. Adapun jabatan itu sedang kosong usai Federasi Sepak Bola Korsel memecat Jurgen Klinsmann. Sementara Sin pernah melatih timnas Korsel senior pada medio 2017 hingga 2018. Erick masih memberikan waktu kepada Sintayong untuk menandatangani kontrak baru. PSSI telah mengirimkan kontrak final yang baru kepada Sin pada 2 pekan lalu. Diperkirakan Sin belum menandatangani kontrak baru itu karena sedang dirawat di rumah sakit. Erick Thohir tak akan larut bersedih andai Sin memang diambil Korsel. Ia menegaskan pembangunan sepak bola Indonesia tidak bergantung pada individu, namun kerjasama banyak pihak termasuk pelatih, ofisial, pemerintah, PSSI hingga supporter.